الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqru. Ya, kita masih membahas bab yang ke-34 mengenai keutamaan orang-orang fakir, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mukmini. Tuhfa itu artinya kado. Tuhfa itu kadonya orang mukmin. Fid dunya al-faqru, kefakiran. Kado, hadiah. Hadiah biasanya yang nikmat ya. Tapi ini kok fakir, gitu, kefakiran. Jadi kado orang mukmin itu di dunia, saya ingat, di dunia adalah kefakiran. Gitu. Wafil khabari, dan di dalam hadis akhirul anbiya'i dukulan al jannata Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam lima kali mulkihi. Dalam hadis paling terakhir para nabi masuk surga siapa? Sulaiman bin Daud, yaitu Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi wassalam. Kenapa lima kali mulkihi? Karena kedudukan kerajaannya. Iya, ditanyanya paling banyak itu. Gitu. Harta itu pertanyaannya sangat banyak, kekayaan sangat banyak. Pertama ditanya apa? Dari mana itu duit? Kemudian untuk apa itu duit? Digunakan untuk apa? Macam-macam. Masih mending dia apa? Di dunia. Kalau di akhirat, KPK masih hanya di akhirat. Gitu. Biar diselidikin semuanya. Di dunia bisa dilepas, tapi di akhirat nggak bisa lepas. Kemudian wa akhiru ashabi dukhulan al jannata Abdurrahman bin Auf li ajri ghinahu. Kata Nabi, dan akhir sahabat-sahabatku yang masuk surga siapa? Abdurrahman bin Auf. Karena apa? Karena dia kaya. Paling kaya para sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf. Padahal dulunya miskin. Karena apa? Dia jago dagang sehingga menjadi kaya dia. Salah satunya apa? Yang diwakafkan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang namanya korma itu.
tidak akan kamu mendapatkan kebaikan sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sukai. Kebun korma itu sangat disukai oleh Abdurrahman bin Auf sehingga diwakafkan. Kenapa disukai? Karena sering Nabi sholat di situ, sholat sunnah, sedang apa? Ia bercengkrama dengan sahabat-sahabat, senang. Itu yang paling disukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menafkahkan, mensedekahkan apa yang kalian sukai. Jadi jangan yang lecek-lecek ya, dibuat apa? Begitu bokserasi lah. Amis. Ya. Kemudian wa fi hadisin akhar, dan di dalam hadis yang lain, ra'aituhu dakhala jannata zahfan. Hadis yang lain Nabi bersabda, ra'aituhu, aku melihat dia, si Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kata Nabi, masuk surganya itu apa? Merembet zahfan. Gitu. Kalau merembet lama kan? Nah, iya, jalannya pelan aja, susah. Dari yang Kendati ke sini bisa setengah jam. Jalannya merembet. Gimana surga? Gitu. Kayaknya hati-hati orang kaya, jangan pelit. Nah, kalau ada duit, buru-buru kasih aneh duluan. Nanti belakangan. Ya kalau yang dikasih duluan, aneh nggak kebagian. Wa qala al-Masih alaihi salam bi syiddatin yadkhulul ghaniyul jannata. Kemudian Al-Masih Isa Al-Masih berkata alaihi salam, bisyiddatin, dengan sangat keras, syiddah yadkhul jannata, bisyiddatin yadkhulul ghaniyyu al jannata. Orang kaya itu kalau masuk surga itu berat gitu. Kenapa? Ya tadi ditanya dulu, hansipnya di sana apa? Galak-galak. Ya ditanya dulu, baru mau jalan ditarik lagi. Pentungannya gede lagi, yaitu kumisnya tebal, gitu. Pegang kumis aja, matanya merah, gitu. Mungkinnya orang masuk kaya hati-hati, tapi gak jenggotan enggak. Malaikat gak jenggotan. Kalau jenggotan gak serem, enggak serem. Gitu. Yang serem kan kumisnya melintang. Jadi gitu, orang kaya itu sangat sulit masuk surga. Wa fi khabarin akhar, dan di dalam hadis yang lain, wa fi khabarin akhar, bukan akhari, akhar. Kenapa namanya apa? Disebut ismul ladzi la yansorif. Ya. Ya, kalau mau tahu lebih lanjut ngaji lagi ke sana. Oke, khabarin akhara, di dalam hadis yang lain, an ahlil baiti radhiyallahu anhu, dari ahlil bait, ya, dari kerabat Rasulullah. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu, wa idza ahabbahul hubbal baligha yaqtanahu, ila wa maqtanahu. Kayak qalqalah wa maqqa, qalqalah subro. Ya Pak Mem? Karena bukan diwakafkan, qaf termasuk qalqalah. Huruf qalqalah ba, jim, dal,
baju di toko. Qala, kemudian kila wa maqatanahu. Qala lam yatruk lahu ahlan wala malan. Kata Nabi, idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah cinta kepada hambanya, ibtalahu, pasti Allah mengujinya. Fa idza ahabbahul hubbal baligha, maka apabila Allah mencintai hambanya itu dengan apa? Puncak kecintaan, berlebihan, lebih dari cinta yang lain, yaqtanahu, akan lebih lagi ujiannya. Yaqtanahu, apa itu? Gila, ditanya. Wa maqtanahu, apa itu yaqtanah? Ujian yang lebih dari dahsyat. Qala, kemudian Nabi menjawab, lam yatruk lahu ahlan wala malan. Allah tidak akan meninggalkan baginya keluarga dan harta. Dia sendirian, kalau meninggal sendirian atau dia sendiri, nggak ada yang apa nemenin. Itu ujian seperti yang diterima oleh Nabi Ayub, dia bersendirian. Gitu. Nah, jadi kita lihat orang yang dipuji itu ternyata apa? Orang yang dicintai Allah. Gitu. Makanya ujian yang paling berat ujian harta, bukan ujian kemiskinan. Kemiskinan udah apa? Udah ada MPG kan? Iya. Kemiskinan enak, tapi ada bosan. Ya Allah, jangan uji saya dengan kemiskinan, saya udah capek. Uji dengan kekayaan aja. Nggak tahunya apa? Ke kelurahan minta SKT ya. Kata Tuhan, lo mau apa nih, kaya apa miskin? Ya, kita terusin lagi. Nah, kemudian wabil khabari, dan di dalam hadis lagi, idza ra'aital baqra muqbilan faqul marhaban bi fi'aris shalihin. Apabila kamu melihat kepakiran datang, maka katakanlah marhaban, selamat datang, bi fi'aris shalihin, dengan syiarnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh senangnya fakir. Kok kiai banyak yang kaya, habaib banyak yang kaya, mereka tidak apa? Tidak terikat dengan kekayaan, semuanya dinafkahkan, gitu. Apa aja dikasih. Gitu. Nabi kaya, tapi maunya miskin. Gitu. Kiai banyak yang kaya, kenapa ya? Memang dia wajar, tapi dia tidak terikat dengan kekayaan. Kalau kiai yang apa? Bisnismen. Kalau kiai yang baca tahlil doang, enggak apa. Iya. Bab ada kiai 3740. Tahu nggak 3740? Kiai 3 hari, 7 hari, 40 hari. Ya, jadi kita jangan melihat orang kaya, enak, jangan, biarin aja. Gitu. Kita miskin, tapi nanti di akhirat kaya. Gitu. Tapi kalau kita miskin, sabar. Jangan nggak sabar. Kalau nggak sabar, pas udah dapat bayar, di kelurahan minta SKT ya. Wa idza ra'aital ghina muqbilan faqul dzambun ajalat uqubatuhu. Dan apabila kamu melihat kekayaan datang, faqul, katakanlah dzambun ajalat
ba'dahu. Dosa yang segera mendapatkan siksa. Sebenarnya orang kaya sebelum menikah itu udah dapat siksaan, sampai dirongrong dulu, susah tidur, baru mau tidur ada aja yang mandi, ada aja. Itu apa direpotin oleh kekayaan, nggak salah aja mengurus, disumpahin orang. Ini kan jadi orang miskin, tapi sabar. Mau nggak miskin? Kalau ada sih nggak mau. Ya, kemudian waqala Musa alaihissalam, dan berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, man ahibba'uka min khalqika hatta uhibbahu li ajrika. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Asalnya itu Rabbi, ya Rabbi, ya-nya dibuang tuh. Man ahibba'u, man ahibba'u, mubtada'nya mana? Bukan man. Ahibba'uka man, gitu. Itu wajib apa? Dimuqaddamkan. Mubtada'nya mu'akhir, khabarnya muqaddam. Seperti juga aina, kaifa haluka, itu artinya apa? Haluka kaifa. Kenapa? Karena predikatnya itu pertanyaan. Kaifanya bukan haluka. Yang ditanyain bagaimananya, gitu. Keadaanmu bagaimana? Gitu. Bukan bagaimana keadaanmu. Yang subjek pasti apa? Keadaan. Predikatnya bagaimana? Gitu. Nah, begitu juga ini. Man ahibba'uka, orang-orang yang dicintaimu, yang mencintaimu siapa? Nah, tapi di sini siapa orang-orang yang kamu cintai? Min khalqika, dari makhlukmu. Hatta, sehingga uhibbahu, ahabba yuhibbu, ana uhibbu. Ada hatta, itu apa? Menasabkan fi'il mudhari. Amil nasab itu anlan idzan kaila mukailamun juhudi hatta, gitu. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai mereka, li ajrika, karenamu. Faqala, maka Allah menjawab, ya, karena Nabi Musa bertanya kepada Allah. Kullu fakirin, setiap orang yang fakir. Wa yumkinu ayyakuna tsani, kullu fakir, itu jawabannya. Wa yumkinu an yakuna tsani litaukid. Wa yumkinu ayyurada bihi syadid taqdar. Kemungkinan yang pertama itu, yang kedua itu untuk taukid, dan kemungkinan bahwa yang dimaksud dengannya sangat asyadidud dor, sangat berat, gitu. Yaitu orang-orang yang apa? Yang sangat fakir, gitu. Sangat Allah cintai, gitu. Cintanya melebihi dari yang lain. Kalau yang pertama, cinta biasa aja, ibtalahu. Tapi kalau yang kedua, cintanya melebihi, gitu. Kemudian waqala al-Masih alaihissalam, dan berkata Sayyidina Isa al-Masih, Nabi Isa al-Masih alaihissalam,
Ini la uhibbul maskanata, bukan li uhibba, lamnya namanya lam taukid, bukan lam ya. Dari segi arti kita tahu sungguh gitu. Saya pasti mencintai kemiskinan. Abghadul nu'ama, dan mencintai kenikmatan gitu. Wa kana ahabbul asami ilaihi salatullahi alaihi salam ayyuqala lahu ya miskin. Wa kana ahabbal asami ilaihi salawatullahi alaihi ayyuqala lahu ya miskin. Dan adalah dia suka mengatakan alaihi salatu wassalam bahwa dikatakan kepadanya ya miskin, wahai orang miskin. Kita mesti senang tuh dibilang orang miskin. Kenapa? Itu tanda-tanda kita apa? Mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Tapi miskinnya miskin yang beribadah, bukan miskin sebab sekarang ini ada fenomena kalau lagi nganggur buah ke masjid melulu, ngaji melulu, pas ada pekerjaan jarang di masjid. Itu fenomena dari dulu itu. Dulu dia rajin, nganggurnya aja rajin ke masjid. Kalau udah kerja, ya udah berhenti. Padahal ngaji itu wajib gitu. Sampai meninggal. Minimalnya dalam seminggu 1 kali, nggak perlu setiap hari. Kenapa? Karena ya kalau umuran kita memang mesti cari dunia untuk kehidupan akhirat. Ya karena cari nafkah penting untuk keluarga, itu juga akhirat. Gitu. Tapi kalau yang masih muda sebaiknya apa? Setiap hari. Itu di mana aja ngaji. Jangan pilih-pilih guru. Yang penting gurunya punya anak, gitu, punya hubungan kepada guru-guru yang lain, gitu. Kadang-kadang kan enggak bikin apa, blok kiri, blok kanan. Kalau aneh sih non blok. Indonesia Indonesia berarti. Mau kemana aja boleh. Non blok. Ada yang blok kiri, ada yang blok kanan. Aneh non blok. Ya, kita terusin lagi. Walamma qalat sadatul arabi wa aghniya'uhum lin nabi sallallahu alaihi wasallam ij'al lana yawman wa lahum yawman yaji'una ilaika wa la naji'u wa naji'u ilaika wa la yaji'una ya'nuna bidzalikal fuqara'a misla Bilalin wa Salman wa Syuhaib wa Abi Dzar wa Khabbab bin Arad wa Umar bin Yasar wa Abu Hurairah wa ashabas Saffah wa ashabas Saffah minal fuqara radhiyallahu anhum ajma'in ajabahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila dzalika. Itu jawabnya. Walamma kana sadatul arabi, ketika walamma qalat sadatul arabi. Kok qalat? Memang sadat itu perempuan. Mestinya qalat, nah itu boleh, qalat boleh, qalat boleh, bebas. Walamma qalat sadatul arabi wa aghniya'uhum, dan ketika berkata tokoh-tokoh Arab dan orang-orang kayanya kepada Nabi, ij'al lana yawman, berikan untuk kami 1 hari, walahum yawman, dan bagi mereka 1 hari, yaji'una ilaika, datang kepada engkau, wala naji'u, kami tidak mau datang
karena ada mereka. Wa yaji'u ilaika wa naji'u ilaika, dan kami datang kepadamu. Wa la yaji'una, tapi mereka nggak boleh datang. Ketika kami datang, mereka nggak boleh datang. Ya'nuna, mereka yang mereka anggap, ya'nun, mereka yang mereka anggap, yang dimaksud ke mereka bizalika, yang demikian itu al-fuqara, orang-orang fakir. Kalau kami datang kepadamu, jangan pada datang. Gitu. Kayak temannya Adi. Kalau ada lagi ngomong, ini keluar aja. Udah ada datangnya bareng. Ini orang Arab, Arab tekak. Tukang kopi. Siapa itu? Tahu di Orang sono katanya. Tukang kopi dia pasti. Ya nuna bidzalika Allah. Masalah yang dimaksud oleh orang-orang apa? Tokoh-tokoh Arab dan orang-orang kaya siapa? Itu orang fakir. Misla Bilal, contoh Bilal nggak boleh datang. Kalau kami sedang datang, mereka nggak boleh. Gitu, nggak boleh nimbrung. Wa Suhaib juga termasuk orang fakir. Wa Abizar Al-Ghifari, orang fakir. Wa Khabbab bin Arad, wa Ammar bin Yasar, Ammar bin Yasar, wa Abi Hurairah dan Abi Hurairah, wa Ashabus Suffah minal fuqara, dan para sahabat yang apa? Yang sering berada di masjid dalam rangka menunggu panggilan perang, namanya Ahlus Suffah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ajabahumul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menerima, boleh. Nanti ada jawaban. Ya, kok ketika itu ada jawaban abasa fatawalla. Itu ditegur oleh Allah. Gitu. Mengenai jangan begitu dong, orang-orang kaya itu lihat, orang miskin itu tinggi. Nabi aja ditegur oleh Allah. Kalau kita mau bangga dengan orang kaya, Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.